Mari kita awali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita keempat bulan Ramadan 2020. Kisah Nabi Harun. Kisah Nabi Harun alaihi salam. Harun bin Imran adalah kakak kandung Musa yang diangkat menjadi nabi untuk mendampingi Nabi Musa pada tahun 1450 sebelum Masehi. Ia berdakwah kepada rakyat Bani Israel dan para Firaun di Mesir. Usia Harun lebih tua 3 tahun daripada Nabi Musa. Harun terkenal fasih berbicara dan pandai berdebat. Harun hidup sekitar tahun 1531 sampai 1408 sebelum Masehi. Harun wafat 11 bulan sebelum kematian Musa di daerah Tih, yaitu sebelum Bani Israel memasuki Palestina. Ia menikah dengan 2 orang wanita bernama Elisheba dan Miriam. Nabi Harun. Apa tugas Harun sepeninggal Musa? Harun mendampingi Musa menemui Firaun untuk meminta agar Firaun melepaskan Bani Israel dari perbudakan. Harun selalu mendampingi Musa ketika menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Firaun. Harun memiliki kemampuan berbahasa lebih fasih daripada Musa. Karena itu, Nabi Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengutus Nabi Harun mendampinginya menemui Firaun. Setelah melalui perjuangan amat berat dan terbebas dari pengejaran Firaun dan pasukannya, akhirnya Nabi Musa dan Harun berhasil membawa keluar Bani Israel dari Mesir. Ketika Musa dan Nabi Harun dan kaum Bani Israel sampai di daerah punggung Sinai, Nabi Musa tiba-tiba diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan Bani Israel selama 40 hari. Lalu untuk berpesan kepada Harun. Lalu ia pun berpesan kepada Harun, "Wahai Harun, aku harus menemui Allah untuk menerima kitab Taurat. Engkau sekarang yang menjadi pemimpin Bani Israel selama aku pergi." Nabi Musa pun pergi naik gunung Tusina. Siapakah Samiri itu? Pada saat itu ada seorang durhaka bernama Samiri. Dulu ia penyihir Raja Firaun yang pura-pura bertobat. Sepeninggal Nabi Musa, Samiri pun menghasut Bani Israel. Tanpa sepengetahuan Harun, ia mengajak Bani Israel untuk mengumpulkan perhiasan emas. Setelah terkumpul, kemudian perhiasan itu dilemparkan ke dalam sebuah tungku api yang panas. Kemudian emas yang sudah lebur itu dibuat sebuah patung anak sapi betina. Agar bisa bersuara, kemudian Samiri menaburkan bekas jejak kuda malaikat Jibril yang pernah memimpin Musa dan Bani Israel ketika melewati Laut Merah. Setiap tiupan angin patung anak sapi betina itu bisa bersuara, Samiri pun berseru, "Inilah bentuk Tuhan kalian untuk disembah." Wahai Bani Israel, janganlah kalian ikuti Samiri. Sapi itu hanya patung. Allah lebih berkuasa dari patung itu, cegah Nabi Harun. Namun banyak kaum Israel yang sudah terlanjur mengikuti ajakan Samiri. Setelah 40 hari, Nabi Musa pun kembali menemui umatnya. Musa marah melihat kaumnya sudah banyak yang ingkar. Saking marahnya, Nabi Musa sampai tak sengaja melemparkan lembaran-lembaran Taurat yang baru ia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nasib Samiri dan pengikutnya? Dengan penuh kemarahan, Musa mengusir Samiri dan pengikutnya untuk membuktikan siapa saja umatnya yang pernah ikut menyembah patung anak sapi. Kemudian Nabi Musa membakar patung anak sapi itu. Lalu debunya dibuang ke dalam sungai. Setelah itu, Musa menyuruh kaumnya untuk meminum air sungai itu. Umatnya yang pernah ikut menyembah patung anak sapi tiba-tiba wajahnya berubah menjadi kuning keemasan. Kisah Nabi Harun. Mari kita lihat video berikut ini. Firaun. Setelah Nabi Harun dan Nabi Musa berhasil mengeluarkan kaumnya dari Mesir, kini tibalah saatnya Nabi Musa untuk menerima wahyu lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa memerintahkan Nabi Harun agar menjaga umatnya, jangan sampai mereka menjadi tersesat.
Nabi Musa lalu pergi ke Bukit Sinai untuk berkhalwat dan berpuasa selama 40 hari. Di atas bukit itu, Nabi Musa kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhan, dapatkah aku melihat Engkau?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku, tetapi cobalah lihat bukit itu. Jika tetap berdiri tegak di tempatnya, maka kau akan dapat melihatku." Lalu Nabi Musa menoleh ke arah bukit atau gunung yang dimaksud. Seketika gunung yang dilihat hancur, lalu masuk ke dalam perut bumi. Nabi Musa terkejut, seluruh tubuhnya gemetar, dan ia jatuh pingsan. Setelah sadar, beliau bertasbih dan memohon ampun. "Maha besar Engkau Tuhan semesta alam, ampunilah aku dan terimalah taubatku, dan aku akan menjadi orang pertama yang beriman kepadamu." Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Taurat yang berupa potongan batu, yang di dalamnya tertulis pedoman hidup dan penuntun beribadah. Ketika Nabi Musa turun dari Bukit Sinai, ia sungguh terkejut. Kaumnya ternyata telah tersesat. Mereka berpesta dan menyembah patung anak sapi yang seluruhnya terbuat dari emas. Nabi Musa segera menegur saudaranya, yaitu Nabi Harun, yang telah dititipi agar menjaga umatnya. Nabi Harun berkata bahwa ia sudah memperingatkan mereka, namun mereka tidak mendengarkan. Mereka menganggap Nabi Harun adalah orang yang lemah. Setelah diselidiki, ternyata orang yang bernama Samiri yang mengajak kaum Nabi Musa untuk membuat patung anak sapi dan menyembahnya. Nabi Musa sangat marah, sehingga Samiri diusir dan tidak boleh ada orang yang berbicara dengannya. Samiri juga dikutuk jika ia disentuh atau menyentuh manusia, maka ia akan terkena demam dan sakit. Itulah siksaan di dunia. Adapun nanti di akhirat, Samiri akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian Nabi Musa memerintahkan kaumnya yang telah tersesat menyembah patung anak sapi untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat yang sebenar-benarnya. 70 orang di antara kaumnya diajak ke Bukit Sinai untuk memohonkan ampun mewakili kaumnya yang berdosa. Setibanya di atas bukit, datanglah awan tebal yang menutupi seluruh Bukit Sinai. Nabi Musa dan kaumnya masuk ke dalam awan itu dan mereka segera bersujud. Ketika bersujud, mereka mendengar percakapan Nabi Musa dengan Tuhannya. Pada saat itulah timbul keinginan di benak mereka untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Musa selesai berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berkata kepada Nabi Musa, "Kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami dapat melihat Allah dengan terang dan nyata." Sebagai jawaban atas kelancangan mereka itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan petir yang menyambar dan merenggut nyawa mereka sekaligus. Nabi Musa merasa sedih melihat nasib 70 kaumnya itu. Mereka adalah orang-orang terbaik yang dikumpulkan dari kaumnya. Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka diampuni dan dihidupkan kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya. 70 orang yang sudah mati itu dihidupkan kembali. Nabi Musa kemudian menyuruh mereka berjanji untuk berpegang teguh dengan kitab Taurat sebagai pedoman hidup. Nabi Musa juga mengingatkan kaumnya untuk selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Demikianlah kisah Nabi Harun dan Nabi Musa dalam menghadapi kaumnya yang sesat menyembah patung anak sapi. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan selalu ingat untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Amin ya robbal alamin.